Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bersuci dari hadas dan najis. Ada yang tahu pengertian dari hadas dan najis? Ya, silakan. Hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci menurut agama. Najis ada berapa macam? Silakan. Ada 3, apa saja? Ya, dan najis mutawasito. Oke, untuk berikutnya saya cek kehadirannya dahulu. Yang saya panggil namanya angkat tangan. Anesti, Bintang Raya, Brilian, Masika, Sivana. Untuk tujuan pembelajarannya sesuai yang sudah saya sampaikan atau yang sudah tertera di LKS adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian klasifikasi hadas dan najis, klasifikasi air, tata cara bersuci dari hadas dan najis, dan terampil dalam menciptakan peta konsep ataupun poster digital tentang tata cara bersuci, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis dalam bentuk praktek langsung atau mempresentasikan karyanya dalam media sosial. Sesuai dengan apa yang kita pelajari kemarin, kita lanjutkan tentang hari ini adalah kegiatannya diskusi. Diskusinya nanti sesuai dengan materi yang saya paparkan pada PowerPoint ini. Tentang najis kotoran ayam dalam kondisi basah yang berada di tengah lantai musola. Ada kotoran ayam yang basah di tengah lantai musola. Itu bagaimana cara mensucikannya? Hukumnya termasuk najis apa? Itu nanti dibahas oleh kelompok 1. Salah kedua yang akan kita bahas yaitu tentang pakaian suci yang bercampur dengan celana dalam yang kemungkinan najis di dalam mesin cuci. Itu bagaimana status baju sucinya? Apakah kalau ketempelan celana dalam yang najis nanti jadinya ikut najis atau bagaimana? Kalau najis, masuk najis apa? Terus bagaimana cara menyucikannya kalau sudah berada di dalam mesin cuci? Dengan baju atau bagian bawah baju terciprat oleh air kolam ikan NTSN 4 Madiun atau kolam ikan yang di depan kelas yang isinya ikan koi, dan di situ jelas ada kotoran ikannya. Apakah itu hukum airnya najis atau hukumnya suci? Kalau najis, bagaimana cara menyucikannya? Kalau najis, termasuk hukumnya najis apa? Tentang remaja yang mimpi basah. Kemudian dia mendapati setelah basah bangun, mendapati ada air mani di sarungnya, spray kasurnya. Pertanyaannya, apakah nanti itu termasuk najis atau tidak? Kalau termasuk najis, nanti jadinya najis apa? Apakah najis mughaladho, mukhaffafa, mutawasito, atau yang lainnya? Kemudian bagaimana cara menyucikannya? Sudah paham? Sudah. Silahkan anak-anak berkelompok menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Silahkan dikerjakan. Membuat melingkar. Silahkan. Kursinya digeser. Saya bagi LKPD. Silakan dimulai diskusinya. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan diskusinya.
mandi kan hukumnya suci toh. Ya. Jadi nanti kalau langkah-langkah prosedur untuk menyucikannya berarti nggak ada. Ya ada, berarti apakah nanti air maninya dibiarkan atau dibersihkan saja, nggak perlu disucikan. Oh iya. Masuk sholat menggunakan sarung air mani kan juga pantas. Oh iya. Ya, Pak. Iya. Cara menyucikannya bagaimana? Dibasuh dengan air. Jadi basuhnya tidak perlu bajunya di bawah, tapi cukup ujung bajunya. Nanti bisa dilakukan ujung baju atau ujung celana boleh. Celana baju disiram ujungnya saja. Sampai mengalir, tapi airnya harus mengalir. Nah, ini sudah. Paham soalnya? Belum paham? Coba dibaca soalnya. Pakaian di dalam mesin cuci ada yang suci, ada yang najis. Pakaian suci ketempelan pakaian najis itu hukumnya bagaimana? Apakah ikut jadi najis atau tetap suci? Coba dipikir bagaimana caranya biar pakaianmu yang suci mukena ketika bercampur dengan, mohon maaf, celana dalam nanti bisa suci semua, atau bercampur dengan celana adikmu yang kena ompol bayi. Nah, itu bagaimana caranya biar suci semua? Masalahnya apa? Nah, ujung baju seperti ini, ujung baju dengannya terciprat air kolam ikan. Bagaimana hukumnya? Sudah paham? Hukumnya apa? Ikan mengeluarkan kotoran apa mboten? Nah, kotorannya itu najis apa mboten? Najis. Berarti najis. Hukumnya najis apa? Mughaladzah, mutawasito, nanti dicari. Bagaimana cara menyucikannya? Kotoran ayam najis apa mboten? Najis. Cara menyucikannya bagaimana? Apakah disiram air langsung atau dihilangkan dulu najisnya atau bagaimana? Oke, waktu 10 menit sudah selesai. Silahkan dari kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya berupa presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang, yaitu Anies Sekina Azara, Juliana Putri DKI, Nabila Mudatul Hasanah, Jalaluddin Muslimah, dan Citra Azara. Masalahnya adalah remaja gigi basah dan mendapati air mani di sarungnya dan spray kasur. Yang lain ya. Sudah? Silakan dari kelompok yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Kelompok 2, silakan. Ulangi lagi, pakai mic. Karena air mani tidak termasuk bencana. Karena air mani tidak masuk ke dalam. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Berikan aplaus lagi. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil presentasi.
Selanjutnya kelompok Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan bertanya tentang masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Allahumma nawwir bi kitabika basari
wa aqliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya absen dulu. Saya mulai absennya. Alvina Aditya Rafani, Hanifatul Inayah, Anissa Ayu Cahya, Dini Alifatul Ubaidah, Fahriza Hidayat Nur Rahman. Kemudian yang terakhir Sultan Reski Ayashi. Oke, terima kasih anak-anak sudah hadir semua. Sebelum dimulai materinya, saya ingin fokus dulu. Ketika saya bilang tepuk tunggal, coba tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal, ganda. Oke, terima kasih sudah siap mengikuti pelajaran. Pelajaran kita kali ini adalah tentang pengenalan P5. Apa itu P5? Bisa dibaca bersama-sama. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek P5 ini adalah proyek wajib untuk kurikulum Merdeka. Tema P5 ada 7. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, demokrasi Pancasila. Yang keenam, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketujuh, kewirausahaan. Kalau temanya masih agak bingung, kita lanjut ke contohnya. Contoh temanya seperti ini. Untuk proyek dengan tema gaya hidup berkelanjutan, proyeknya bisa pengelolaan sampah atau pembibitan. Pembibitan ini bisa berupa bibit tanaman yang bisa kita konsumsi seperti bayam, sawi, dan seterusnya. Kemudian kearifan lokal, makanan tradisional. Apa makanan jajanan khas tradisional itu bisa dikembangkan di proyek P5. Selanjutnya ada batik. Batik yang mau diusung oleh MTS ini batik songsong, yaitu batik khas dari Desa Sewulan. Selanjutnya ada yang nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika. Ini tentang isu perbedaan ras, suku, dan budaya atau agama. Kalau di sini isu ini masih aman, jadi tidak kita angkat. Selanjutnya, bangunlah jiwa dan raganya. Ini tentang bagaimana kita menghargai sesama. Apa contohnya? Contohnya adalah stop bullying atau stop untuk membuli atau menjelek-jelekan temannya, menyebut nama ayahnya, menyebut fisik, dan seterusnya. Kemudian bisa juga berupa senam P5 atau senam yang tujuannya adalah untuk biar badannya sehat. Itu tentang bangunlah jiwa dan raganya. Selanjutnya demokrasi Pancasila kemarin sudah kita laksanakan dalam pemilihan OSIS atau pemilihan Dewan Penggalang. Selanjutnya berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ini khusus untuk MTS atau SMA atau aliyah yang memang ada program keahlian khususnya di bidang pembuatan software. Misalkan di sini ada software atau aplikasi penghitung zakat berbasis Microsoft Excel. Selanjutnya yang ketujuh adalah kewirausahaan. Ini lebih umum dan lebih terbuka. Contohnya yang sudah dilaksanakan di MTS yaitu Sari Markisa, Teh Daun Murbai, Jahe Bubuk, dan Koperasi Jujur atau koperasi yang ada di madrasah kita. Dari ketujuh tema P5 ini nanti MTS sudah mengangkat beberapa tema. Yang pertama temanya tentang pengelolaan sampah, yang kedua tentang batik songsong, kemudian yang ketiga pemilihan OSIS, dan yang keempat kewirausahaan. Ada beberapa itu. Untuk yang akan kita laksanakan pada P5 pada minggu ini yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Kenapa kita harus mengambil ini? Gaya hidup berkelanjutan ini berawal dari banyaknya sampah. Kalau dibaca pada berita,
data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 atau tahun kemarin itu menunjukkan bahwa timbunan sampah nasional mengalami angka 21,1 juta ton. Berarti banyak sekali sampah. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% atau 13,9 juta ton dapat terkelola. Terkelola berarti dapat dikelola oleh orang masing-masing atau pemerintah daerahnya masing-masing. Sedangkan sisanya 34,29%, 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Kalau sampah semakin lama semakin banyak apa semakin sedikit kira-kira? Semakin banyak. Jadi kalau kita biarkan sampahnya menumpuk dan seterusnya, maka nanti akan menyebabkan penyakit, menyebabkan apa? Dampaknya sampah apa? Banjir, apalagi sarang nyamuk dan seterusnya. Maka dari itu MTS mengambil proyek ini, proyek gaya hidup berkelanjutan. Oke, untuk melanjutkan materi ini kita akan bentuk grup atau bentuk tim diskusi dengan 6 judul tema ini. Oke anak-anak, silakan membentuk 6 kelompok sesuai dengan judulnya masing-masing. Silakan. Kemudian saya tentukan yang kelompok 1 ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silahkan membahas hal-hal yang ada di atas. Nanti perwakilan kelompok presentasi atau semuanya maju untuk presentasi. Semuanya harus presentasi. Yang kelompok 1 sudah paham maksudnya? Ada berapa macam sampah? Ada berapa? 2, 3. Oh iya, ini tentang pengaruh sampah pada lingkungan tadi ya. Sampah itu apakah ada efek positifnya, manfaatnya atau tidak? Kalau tidak, tidak usah disebutkan. Kalau ada efek negatifnya, silakan disebutkan. Kelompok ketiga tentang cara mengelola sampah. Sudah paham maksudnya? Reduce. Apa tadi yang saya jelaskan tadi? Mengurangi sampah. Kelompok 6 judulnya reuse. Apa reuse artinya? Menggunakan kembali. Selanjutnya kelompok 5 tadi tentang recycle itu artinya daur ulang. Oke, waktunya 10 menit sudah habis. Silahkan dari kelompok yang sudah siap, silakan maju. Katakan yang sudah siap. Ya, kelompok berapa? Kelompok 3, silakan maju. Tepuk tangan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara mengelola sampah. Jadi, cara mengelola sampah dengan memilahnya dahulu, lalu mendaur ulang atau mengubah sampah menjadi barang yang berguna, seperti mengubah botol plastik menjadi pot bunga. Ada beberapa sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai, contohnya dedaunan, sisa buah-buahan, dan lain-lain. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurai, seperti plastik, botol, dan lain-lain. Sampah B3 adalah sampah yang berasal dari bidang medis seperti jarum suntik dan sebagainya. Sampah sangatlah berpengaruh pada lingkungan, yaitu terdapat pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pengaruh negatif, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, apalagi jika sampah dibuang sembarangan. Kedua, dapat menjadi sarang penyakit. Dampak positif, sampah organik dapat dijadikan menjadi pupuk. Sampah juga dapat didaur ulang dan dijadikan barang atau kerajinan yang berguna.
Cara mengurangi sampah adalah yang pertama memilah sampah antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dapat kita manfaatkan dengan cara dibuat pupuk, sementara sampah anorganik bisa dibuat menjadi kerajinan yang menarik seperti celengan, vas, rak, buku, dan lain-lain. Recycle adalah mendaur ulang sampah plastik. Contoh dari recycle adalah EcoBrick. EcoBrick adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Reuse adalah menggunakan kembali suatu barang yang dapat digunakan kembali. Dengan cara tersebut, kita dapat mengurangi populasi sampah. Contoh dari reuse adalah 1. Menggunakan kembali botol plastik yang masih layak untuk digunakan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, itu tadi presentasinya, luar biasa, bagus semua presentasinya. Coba saya ingin 1 atau 2 orang menyimpulkan beberapa hasil presentasi tadi. Silakan angkat tangan. Mulai dari misalkan ada berapa macam sampah, coba silakan angkat tangan yang bisa. Mas Fadil? Terdapat 3 jenis sampah: sampah organik, anorganik, dan B3. B3 apa B3 itu? B3 adalah sampah yang berasal dari bidang medis. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Fadil. Selanjutnya tadi ada kata-kata recycle. Ada yang bisa menjelaskan tentang recycle itu apa? Indi? Recycle adalah mendaur ulang sampah plastik. Terima kasih. Jadi hari ini materi kita tentang pengelolaan sampah ya. Untuk pengelolaan sampah sendiri nanti yang akan kita bahas atau yang perlu kita sepakati, nanti kita mau mengelola sampahnya menjadi apa. Kalau tadi dari timnya recycle ada menyebut tentang apa? EcoBrick. Sudah pernah dengar tentang EcoBrick? Sudah. Apa itu EcoBrick? EcoBrick adalah botol yang diisi dengan sampah plastik yang dipotong dengan kecil-kecil. Oke, terima kasih. Jadi EcoBrick adalah apa? EcoBrick tadi botol sampah atau botol plastik yang diisi dengan sampah-sampah plastik. Tapi harus sampahnya nanti adalah sampah yang sudah kering dan higienis atau tidak terkontaminasi dari benda-benda yang nanti mengakibatkan jamur atau rusaknya plastiknya. Oke, kita lanjut tentang EcoBrick. Silakan dilihat di papan layar. EcoBrick adalah botol plastik yang diisi padat. Harus padat dengan limbah non biologikal atau limbah non medis tadi untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Blok bangunan maksudnya bisa menjadi kursi, meja, atau menjadi tulisan hiasan tergantung kreativitas daripada siswanya masing-masing. Jadi untuk program P5 kali ini kita akan membuat EcoBrick. Tata caranya seperti ini. Ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapannya adalah dengan mengumpulkan plastik bersih. Plastiknya harus bersih. Yang kedua, dan kering. Jadi plastiknya harus bersih dan kering. Kemudian dipotong-potong kecil-kecil. Kenapa harus dipotong menjadi kecil? Untuk memudahkan masuknya, dan untuk memudahkan pemadatannya. Selanjutnya langkah yang kedua adalah cari botol plastik yang kosong dan kering. Kita sepakati yaitu dari botol Le Minerale dengan ukuran 1,5 liter. Selanjutnya kalau sudah dapat 2 benda ini, maka plastiknya dimasukkan, potongan-potongan plastiknya dimasukkan ke dalam botol, kemudian ditekan menggunakan kayu atau tongkat sehingga padat. Kemudian setelah itu tekan hingga padat ya. Yang keempat, kemudian dipastikan bahwa nanti terisi penuh dengan apa? Plastik. Tidak boleh dicampur dengan air biar terisi penuh. Nanti airnya akan menjadi terkontaminasi dengan plastik, bisa mengakibatkan ada bakteri dan seterusnya.
Selanjutnya yang terakhir adalah ditutup kembali dengan rapat. Setiap berat ekobrik ini minimal adalah sepertiga dari berat botol yang sudah terisi airnya. Kalau botol 1,5 liter berarti sepertiganya berapa? 500 ml atau 500 gram. Nanti akan ada timbangan untuk memastikan bahwa berat botolnya itu minimal 500 gram. Kalau beratnya full Pak, maksimal 1,5 gram 1,5 kilo misalkan, bagaimana? Boleh. Tapi nanti jangan terlalu berat atau jangan terlalu padat, nanti terjadi ketidakseimbangan. Misalkan dibuat untuk kursi yang sebelah kanan, misalkan kursinya bundar, sebelah kanan sini berat, sebelah kiri ringan, maka nanti akan guling, nggak seimbang. Jadi diusahakan nanti sekitar 500 gram atau setengah kilo. Nanti akan saya sediakan timbangan untuk memastikan. Pokoknya lebih dari 500 gram berarti aman. Oke, selanjutnya saya ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman yang sudah maju ke depan. Silakan tadi yang sudah berani presentasi ke depan, perwakilan kelompok 1 orang. Kelompok 1, terima kasih. Kelompok 2, terima kasih. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan kembali ke tempat duduknya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu kita nanti akan membuat apa? Membuat ekobrik. Ekobrik nanti untuk tugas kalian di rumah adalah mengumpulkan sampah plastik dan sampah botol plastik. Yang sudah kita sepakati, sampah plastiknya nanti sampah plastik yang kering dan bersih. Kalau basah dikeringkan dulu, boleh dijemur dulu dan sebagainya. Pengumpulannya boleh di rumah, boleh di sekitar, pulang dari sekolah, pinggir-pinggir jalan ada, diambil, enggak apa-apa. Oke, untuk pertemuan ini sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.